ya enggak ya, tapi ya minimal, apa namanya, substitusi ini memang harus kita dorong terus agar kita tidak tergantung pada produk-produk impor. Jadi IPB memang punya tanggung jawab moral untuk bisa mendorong adanya substitusi, produk-produk impor tersebut dengan mendorong tumbuhnya produk-produk yang berbasis pada karbohidrat lokal, ya. Sorghum salah satunya, Mas. Jadi sorghum hanya salah satu, saya kira variasi yang lain masih banyak, ada sagu, ada cassava dan sebagainya. Tapi kalau, sorghum sendiri, kita memang pertama dari sisi hulu dulu, Mas, ya. Dari hulu, riset yang dilakukan tim pemulia sorghum IPB memang terus kita, lakukan dan memang berhasil menghasilkan berbagai varietas sorghum. Untuk apa? Untuk peningkatan produktivitas dan juga agar lebih bisa beradaptasi di lahan-lahan marginal. Nah, oleh karena itu untuk perbaikan adaptasi ini kita punya varietas ada IPB Soraya 1, IPB Soraya 2, ada IPB Soraya 3 yang bisa beradaptasi di lahan kering yang tanahnya masam ini. Nah, namun kita kan terus berusaha untuk meningkatkan produktivitas. Nah, untuk meningkatkan produktivitas, kita juga memperoleh 2 varietas, sorghum juga yang disebut sebagai IPB Sorais merah dan IPB Sorais putih. Bahkan hasilnya bisa sampai mencapai 7 ton per hektar. Jadi Sorais itu apa ya, Sorais itu singkatan sorghum rice atau beras sorghum, ya. Jadi ini adalah nama yang diberikan oleh para peneliti IPB. Jadi baik sorais merah maupun sorais putih ini bisa tumbuh baik di lahan kering tanah masam, sehingga dapat juga ini mengurangi input kapur pertanian jika ditanam di lahan bertanah masam tersebut ya. Jadi saya kira sorais ini juga sudah ditanam di Jawa Barat, di Lampung, di Sumatera Selatan, di Sumatera Barat, dan juga di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari kegiatan uji multi lokasi. Karena memang kalau varietas-varietas baru biasanya selalu ada uji multi lokasi ya yang harus dilakukan dan di berbagai tempat dengan varian-varian iklim yang beragam. Dan saat ini juga sedang dikembangkan varietas sorghum dengan kualitas tanah yang baik dengan menurunkan kandungan amilosa pada biji sorghum itu. Sehingga pada saat ini daun dan batang sorghum varietas IPB Sores ini juga punya sifat ya tetap hijau di saat panen sehingga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak sapi juga. Nah, karena itu inilah saya kira gambaran itu ya Mas, apa namanya, varietas-varietas yang IPB sudah hasilkan. Oke, baik. Pak Arief, tadi Anda menyebutkan di mana memang untuk sorghum rice atau sorais bisa menghasilkan 7 ton per hektar. Lalu kalau kita Ya, bertanya begitu terkait berapakah atau masih bisa dimaksimalkankah? Karena kalau kita lihat data dari Kemenko Perekonomian bahwa memang masih bisa untuk 5 kali panen begitu dalam 1 kali tanam. Apakah memang juga masih bisa dikembangkan lagi untuk bibitnya, Pak Arief? ya terus kan ini kan masih terus kita lakukan riset Mas ya. Riset ini tidak berhenti sampai sini, akan terus kita lakukan riset, ya 7 ton itu termasuk hasil yang sangat tinggi dibandingkan dengan varietas-varietas yang lain. Tapi kalau dibandingkan dengan beras IPB3S ya memang lebih tinggi IPB3S. IPB3S itu bisa sampai 12 ton per hektar untuk padi. Bahkan di lahan apa namanya Kamasam pun IPB3S bisa sampai 7,8 ton per hektar. Ya. Jadi memang kalau bandingkan beras, memang sorghum masih belum besar. Tapi kita akan terus mas melakukan riset yang berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karena itu memang sebenarnya kan dari sisi produktivitas itu, varietas itu Mas ya, salah satu kuncinya adalah bagaimana kita bisa melakukan pendampingan pada para petani agar dia bisa melakukan apa ya, produksi pertanian dengan teknik yang tepat. Karena memang setiap varietas butuh treatment yang berbeda, ya. Jadi setiap varietas butuh treatment yang berbeda meskipun di satu tempat misalnya, bisa 10 ton per hektar, 12 ton per hektar, tempat lain bisa tidak kalau teknik budidayanya itu tidak pas, teknik budidayanya tidak tidak tepat. Sehingga sekarang yang kita perlukan adalah bagaimana keragaman varietas itu harus diiringi dengan pendampingan yang tepat. Sehingga teknik budidaya satu tempat dengan tempat lain itu berbeda sesuai dengan karakteristik varietasnya. Nah, misalnya untuk lahan yang sorghum misalnya, jadi sorghum ini memang punya daya adaptasi yang luas, dapat tumbuh di lahan kering, beriklim kering seperti di daerah timur Indonesia ya, dan juga dapat tumbuh di lahan kering bertanah masam seperti di daerah Sumatera. Jadi apa namanya,
tentu kalau tadi kita mengharapkan 7 ton ya, bisa mencapai 7 ton, dan moga-moga dengan riset berikutnya bisa mencapai lebih dari itu. Oleh karena itu riset akan terus kita lakukan, dan biasanya produktivitas yang paling tinggi tentu bisa dicapai pada lahan yang paling subur, ya, dengan satu lagi teknik budidaya yang pas. Jadi lahan subur dan teknik budidaya yang pas ini satu modal untuk bisa mencapai tahan yang maksimum. Oleh karena itu memang mau tidak mau, yang namanya pemetaan terhadap kondisi lahan menjadi penting. Yang penting kita memetakan dengan dasar-dasar yang tepat ya, yang objektif, yang akurat ya, sehingga kita bisa melakukan treatment dengan lebih baik lagi. Nah, eee, ya moga-moga Mas ya, moga-moga ini kita bisa dapat ini varietas baru lagi yang nanti akan bisa berkembang lebih jauh lagi.